dulu waktu saya kecil SD, anjing saya dipotong. Jadi kan ada keluarga yang datang, dulu kan gitu. Setiap ada keluarga yang datang itu harus dijamu. Kalau keluarga yang jauh datang gitu. Oh gitu. Iya, ayam apa pokoknya hidangan-hidangan yang enak lah gitu. Pada saat itu keluarga datang makanannya apa yang mau dihidang ya gitu ya. Babi kan sudah biasa ya. Malam kan, waktu itu malam, kejadian itu malam. Akhirnya itulah dipotong. Habis itu saya ikut makan pada situ. Orang SD nggak tahu kan. Pas mau ngasih makan anjing ya udah anjingnya hilang. Dia bilang itu anjing yang dipotong. Wah, dari situ tuh saya sakit. Akhirnya nggak mau makan daging anjing lagi sampai sekarang. Ini bukunya. Belum launching tapi akan segera. Akan segera. Ini. Tuh Powerance-nya jangan lupa ya, akan segera launching. Segera launching, lagi cetak, udah masuk pre-order sih. Udah banyak juga lah yang sudah mesen. Nah, itu tadi yang saya bilang, ada anjing yang dimakan, ada anjing yang berburu, ada yang disiksa gitu kan, seperti itu. Tapi itulah anjing, kalau menurut saya dia itu menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk tuannya. Jadi kayak cinta tanpa batas. Halo Dogi-Dogi Lu, kita ketemu lagi di edisi teman ngobrol bersama Dogi-Dogi Lu. Dan sekarang Dogi-Dogi Lu punya teman ngobrol spesial yang kita culik. Setelah Bapak satu ini meluncurkan sebuah buku yang oke. Kita sapa dulu yang mendingan ya. Tapi sebelum kalian dengar ceritanya, jangan lupa subscribe dan like podcast Dogi-Dogi Lu. Halo Bang Jefta. Halo. Aku manggilnya Bang Jefta, Bang Jeffrey. Boleh, apa aja boleh. Jefta boleh, Jeffrey boleh. Apa kabar? Baik, baik. Terima kasih sudah menjadi teman ngobrol Dogi-Dogi Lu. Siap, sama-sama dong. Apa yang bisa diobrolin ini? Iya. Jadi Bang Jefta tuh sengaja kita culik ke sini, Powerance, karena punya cerita spesial tentang anabul anjing-anjing. Apa tuh Bang ceritanya? Sudah kemana saja berburu cerita anabul? Jadi saya buat cerita tentang kehidupan anjing lah di Indonesia gitu ya. Dari sisi sedih, senang, ada buruknya, ada happy-nya gitulah kira-kira. Jadi semua cerita dikemas di dalam satu proyek ini. Kebetulan udah hampir 11 tahun, jalan 11 tahun. 11 tahun? Iya, dari tahun 2013 memulainya. Wow, jadi 11 tahun bergelut dengan cerita anjing-anjing ini? Iya. Itu kenapa Bang? Kenapa? Karena sebenarnya pada dasarnya saya suka dengan anjing. Kebetulan memang dari kecil keluarga kita itu hidup dengan anjing ya. Gitu. Kalau di Medan kan seperti itu, jadi satu keluarga itu bisa punya 10 ekor sampai 20 ekor gitu anjing. Nah awalnya dari situ, dan waktu itu bermula, kebetulan karena saya juga bekerja sebagai jurnalis ya, waktu itu udah lepas, udah freelance, bikin cerita tentang makanan daerah gitu. Jadi waktu itu bikin orang-orang yang makan daging anjing. Jadi pada saat itu antusias sekali tuh orang Eropa untuk itu, dan itu sempat viral. Bagaimana orang-orang memakan daging anjing. Padahal di Indonesia sendiri itu udah biasa dulu. Di kampung saya sendiri itu udah biasa orang-orang makan daging anjing gitu kan. Nah, tetapi kan budaya ini kan dilapisi budaya ya. Nah Indonesia kan banyak budayanya. Sedangkan di luar itu nggak ada yang makan seperti itu. Nah mulainya dari situ. Oh gitu. Berambet. Akhirnya beberapa kali motret tentang anjing, kok lama-lama saya ngelihat nih kok banyak ya gitu foto-foto tentang anjing. Nah ngobrol dengan teman-teman, ya udah bikin aja nih, bikin buku lah gitu, seperti itu. Akhirnya dibikinlah, dimulailah dikemas, dicari apalagi kira-kira yang harus masukin nih gambar-gambarnya gitu. Risetnya yang panjang sih. 11 tahun, jadi karena memang awalnya Bang Jefta juga memang pencinta anjing juga ya Bang? Iya. Nah,
Tadi kan Bang Jefta ngomong memang budaya Indonesia ada sebagian beberapa daerah ya yang memang menjadikan anjing itu sebagai makanan. Tapi kalau di budaya Barat kan tidak, mungkin itu yang membuat mereka tertarik ya. Iya. Dan itu mereka menganggap sadis kan, foto-foto itu sadis. Sampai saya sebagai fotografernya dulu dihujat juga. Kenapa fotografer yang nggak laporin ke polisi gitu? Seperti itu ke petugas ya yang inilah petugas hukum lah gitu kira-kira. Sampai segitunya, sampai saya juga dihujat. Terus mau gimana gitu kan, nggak bisa berbuat apa-apa juga. Satu daerah yang harus dilaporin kan nggak mungkin gitu kan. Iya, dan sekarang kan lagi ramai juga nih kan soal itu kan, soal pelarangan makan daging anjing gitu kan. Nah, Bang Jefta kan berarti melihat sendiri dong kejadiannya. Iya. Saat motret gimana tuh? Kalau saya sih kayaknya nggak bakalan motret deh kalau saya ya. Jadi dulu tuh motretnya sadis ya di daerah Karo sana, di tanah Karo sana sebenarnya agak sadis. Karena kebetulan saya motretnya di sana, itu sadis. Jadi langsung anjingnya diikat, ditarik gitu, dirantai, lehernya dirantai, kakinya ditarik, lalu ditusuk, darahnya ditampung. Itu juga menjadi campuran sambal kan di sana, jadi cabenya. Nah, waktu itu sempat motret begitu nggak kuat kan, akhirnya udah merem, udah aja. Jadi motret itu sambil merem lah gitu. Udah tahu komposisinya udah. Karena nggak tega juga anjingnya sampai nangis-nangis kan gitu. Iya pasti ya. Seperti itu. Jadi ya tega nggak tega juga, tapi waktu itu harus tega kan karena tugas kan seperti itu. Berarti berkebalikan dengan hati nurani dong ya? Iya. Ya seperti itu. Dulu kan memang keluarga juga makan anjing ya. Orang Karo nggak mungkin nggak gitu kan. Tapi sekarang udah nggak. Ya nggak karena udah mungkin udah aware ya gitu. Apa karena selama 11 tahun bergelut dengan anjing ini? Kalau saya memang enggak, jadi dulu ceritanya begini. Dulu waktu saya kecil SD, anjing saya dipotong. Jadi ada keluarga yang datang, dulu kan gitu. Setiap ada keluarga yang datang itu harus dijamu. Kalau keluarga yang jauh datang gitu. Oh gitu? Iya, ayam, pokoknya hidangan-hidangan yang enak lah gitu. Pada situ keluarga datang, makanannya apa yang mau dihidang ya gitu ya. Babi kan sudah biasa ya. Malam kan, waktu itu malam, kejadian itu malam. Akhirnya itulah dipotong, habis itu saya ikut makan pada situ. Orang SD nggak tahu kan. Pas mau ngasih makan anjing ya udah anjingnya hilang. Dia bilang itu anjing yang dipotong. Wah, dari situ tuh saya sakit. Akhirnya nggak mau makan daging anjing lagi sampai sekarang. Dulu sih makan SD ya. Dari situ udah enggak. Jadi berangkatnya dari situ, kesedihan-kesedihan itu gitu. Oh gitu. Seperti itu. Ada nilai-nilai, ada rasa trauma lah ya. Iya. Yang penting sekarang udah insaf ya. Udah enggak. Bukan insaf lagi kayaknya. Sudah insaf. Nah, akhirnya mengerjakan sebuah buku. Mungkin boleh dikasih tahu Bang bukunya? Oh ini bukunya. Shadow belum of launching Loyalty. tapi akan segera. Akan segera. Ini Tuh Porensnya jangan lupa ya, akan segera launching. Segera launching, lagi cetak, udah masuk pre-order sih. Udah banyak juga lah yang sudah mesen. Gitu. Dan buku ini buat saya, ini kan buku kedua ya. Ini buku kedua. Buat saya ini spesial lah gitu. Kenapa tuh Bang? Karena ngerjainnya cukup lama ya gitu. Ngerjainnya itu yang cukup lama, dan untuk jadiin ini aja harus satu tahun lebih itu ngobrol sama editor. 1 tahun. Saya pikir cukup gitu untuk 1-2 minggu gitu kita ngobrol. Enggak. Nambah ini lagi nih, kurang motret lagi gitu. Jadi benar-benar ada yang udah difoto, suruh foto ulang lagi gitu. Karena memang supaya dapat gambar yang... Ada berapa ratus foto, ribu malah jangan-jangan? Oh, kalau semuanya, kalau saya hitung-hitung ada kali 500 giga. 500 giga. Dari tahun itu untuk motretnya sampai sekarang. Wow. Tapi yang masuk itu hanya sekitar 105 foto. Dari 500 foto giga gitu. Itu jadi 105 foto ya Bang ya? Diseleksi sekali lah gitu. Seperti itu. Nah mungkin Porens mau tahu juga nih Bang Jefta, ini buku ini menceritakan tentang apa? Shadow of Loyalty. Apa Shadow of Loyalty? Iya, karena bagaimana kehidupan anjing itu di Indonesia gitu. Dan
nggak hanya nggak hanya bagusnya ya, nggak hanya indah-indahnya aja gitu. Bahkan banyak bayangan-bayangan kesedihan di situ gitu. Sebenarnya itu. Jadi kan ada anjing yang tidak seberuntung anjing-anjing yang hidup di rumah. Nah, itu tadi yang saya bilang, ada anjing yang dimakan, ada anjing yang berburu, ada yang disiksa gitu kan, seperti itu. Tapi itulah anjing, kalau menurut saya dia itu menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk tuannya. Jadi kayak cinta tanpa batas gitu. Jadi ya karena dia mencintai tuannya, ya udah terserah Tuhan deh mau bikin saya seperti apa gitu. Nggak protes ya, nggak protes, nggak bisa. Manusia ya, bisa protes sama Tuhan ya. Bahkan tanpa kita sadari pun sebenarnya anjing dikasih pakaian itu juga sebenarnya animal abuse kan. Karena pada dasarnya anjing nggak berpakaian, ya kan. Nah tapi karena kita saking cintanya melakukan itu tuh sebenarnya, seperti itu. Ya kita tahu lah betapa misalnya saya atau yang lain lah, Lawrence yang lain itu pasti saking sayangnya apapun yang dia lakukan gitu kan, sampai bawa ke salon, bawa ke dokter gitu kan, seperti itu. Jadi nah di sini tuh ada ceritanya semua di buku ini, tapi nggak hanya sedihnya aja, senangnya juga, happy ending lah pokoknya. Buku ini happy ending gitu. Ngejar happy endingnya itu yang agak susah waktu itu gitu. Gitu Bang? Iya gitu, udah dapat happy endingnya masih mundur lagi gitu, masih mundur lagi gitu, seperti itu. Jadi banyak udah selesai di kurasi, wah editor bilang masih kurang serak, bongkar lagi gitu. Jadi sampai benar-benar supaya gimana caranya buku ini tidak ada celahnya lah, cacatnya gitu. Walaupun nggak semuanya ada di sini gitu ya, paling tidak mencakup cerita anjing lah di Indonesia, dari itu tadi disiksa, harus bagaimana anjing rabies itu harus eliminasi di Bali gitu kan, saking gitu. banyaknya bagaimana orang-orang atau turis-turis itu membuang anjing di pantai gitu, seperti itu. Ini ada semua di sini, dan itu ya sedih kalau dilihat. Dan Turis membuang anjing di pantai. Iya, jadi kan gini, beberapa yang waktu itu saya temui ya, banyak turis luar datang ke Bali. Nah, mereka karena mungkin 2 bulan, beberapa bulan lama di sana gitu kan, tinggal. Nah, mereka ini mengadopsi anjing. Iya. Nah, itu mau dibawa ke negaranya nggak mungkin. Akhirnya apa? Dibiarin di pantai berkeliaran. Iya, nah itu banyak sekali di pantai-pantai Bali itu. Oh gitu. Anjing-anjing liar. Jadi sebenarnya itu anjing turis asing, tapi karena dia nggak semua, tapi memang ada anjing beberapa ya yang saya temui. Dan ada juga orang yang udah nggak suka dengan anjingnya, dibuang ke situ. Anak-anak anjing tua, anjing sakit tuh dibuang di pantai, dan itu ketemuin gitu di sana. Oh gitu. Gitu. Jadi ya itu cerita di Bali itu complicated juga tuh gitu. Di Bali sendiri ya. Gitu. Jadi di buku ini bukan cuman cerita kelam soal kehidupan anjing, tapi ada juga cerita indahnya ya. Iya. Bagaimana anjing diperlakukan istimewa juga ada kan Bang? Ada ya. Ada yang super istimewa juga. Ada sampai yang mengeluarkan duit untuk menikahkan anjingnya gitu kan, yang sempat viral itu juga. Nah, jadi kalau Lawrence penasaran tuh ya, emang cerita soal anjing tuh di Indonesia seperti apa? Nah, daripada kita bongkar semua, mendingan nanti beli Lawrence bukunya. Di sini ada cerita soal tadi ya, kelamnya anjing di Indonesia. Jadi untuk Lawrence yang merasa, aduh anak aku paling bahagia, maksud saya juga ya, bisa sedikit berkaca kepada buku Shadow of Loyalty ini, bahwa ada di luar sana kehidupan anjing yang tidak seberuntung anjing Lawrence, juga Dalton dan Apple. Tapi ada juga yang lebih beruntung daripada Dalton dan Apple. Jadi penasaran kan? Mendingan beli bukunya gitu. Nah, Bang Jefta, dari perjalanan buku ini yang paling berkesan, nempel sekali di pikiran, ada nggak, boleh ceritain nggak? Apa? Salah satu atau salah 2, apa salah 3? Yang berkesan itu sebenarnya anjing yang dimakan ya. Yang dimakan itu karena saya beberapa kali harus motret. Saya harus motret ke Jogja, saya harus motret sampai ke timur gitu kan, daerah timur gitu ya. Bagaimana untuk menceritakan bahwa ini kan ceritanya tentang kehidupan anjing di Indonesia gitu kan, seperti itu. Jadi ya itu. Lalu saya sempat
waktu di Bali itu saya dalam 1 bulan ya, nggak nyampe 1 bulan, 3 kali pulang pergi. Jadi pernah satu ketika, jadi kan saya mau minta izin nih ke kepala dinas untuk ngikutin mereka ketika suntik mati atau eliminasi anjing anjing yang rabies gitu kan. Jadi di sana nggak bisa, nggak di schedule. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba anjing yang rabies masuk ke dinas gitu, besok itu langsung suntik mati. Jadi mereka kasih surat edaran ke warga kampung yang punya anjing, yang merasa memiliki anjing dibawa masuk karena akan ada eliminasi gitu Indonesia. Jadi itu ditembak, ditulupin. Nah itu jadi saya pulang karena katanya belum dapat, nanti dikabarin. Pulanglah saya sore. Saya pulang sore ke Jakarta, malamnya dikabarin. Malamnya dikabarin akan ada eliminasi besok. Pagi di Bali? Pagi Bali. Penerawan pertama. Astaga. Iya, dan itu 3 kali saya dalam nggak nyampe 1 bulan itu pulang pergi. Hanya untuk motret itu. Jadi sempat saya 2 minggu di sana nunggu kapan itu Indonesianya gitu kan untuk suntik mati itu. Sampai saya, kapan Pak ada? Oh belum ada kasus. Nah begitu ada kasus baru langsung tuh. Jadi saya sempat 2 kali ngikut mereka itu. Gitu. Dan menurut saya sih memang ini yang harus ini kan menjadi polemik juga ya gitu. Kenapa terjadinya kasus rabies? Nah, harus ada ya, pemerintah juga harus ikut untuk menekan angka pertumbuhannya, ini, ya, karena harus menggalakkan untuk suntik rabies setiap tahun itu kan ada vaksin ya. Nah, di Bali dilakukan itu. Jadi 6 bulan sekali anjing-anjing itu akan disuntik vaksin. Nah, ditandain ketika dia sudah di kalung merah gitu ya. Di kalung merah berarti sudah divaksin. Nah, itu dilepas. Jadi yang tidak ada tandanya mereka akan suntik. Iya, jadi tanya warga, ini anjing siapa? Nggak merasa, ya udah kita suntik ya, iya gitu. Oh gitu. Seperti itu. Jadi kerjanya mereka juga berat loh yang di Bali itu. Mereka door to door gitu. Misalnya nih, kita nih, kakak punya anjing nih 10 atau 15, mereka akan suntik vaksin gratis. Disuntik semua. Iya. Ini ada di sini ya. Ini bukannya bayar? Enggak, itu gratis dari pemerintah nih. Ini Bu, ini nih. Ini di Bali nih. Ini suntik. Karena ada kasus rabies. Jadi semuanya disuntik. Oh gitu. Iya. Ini banyak, anjing ibu ini kalau nggak salah lebih dari 10 lah, saya lupa ngikut. Nah, mereka akan tangkap. Jadi walaupun misalnya kakak nggak merasa memiliki anjing, di tengah jalan mereka nemu, mereka akan tangkap. Mereka akan tangkap begini, disuntik. Asal ada tanda, disuntik rabies. Bukan suntik mati ya, suntik rabies. Oh, dikasih suntik vaksin rabies. Suntik vaksin rabies. Nah, tapi kalau yang sudah rabies? Iya, jadi ketika ada kasus di daerah ini, mereka akan melakukan suntik mati rabies. Iya, suntik mati rabies. Iya, kayak gini. Oh, pakai sumpit gitu, Iya, Bang? sumpit. Jadi gitu mereka sambil jalan naik motor gitu, ditulup gitu. Nah, emang dia tahu itu anjingnya rabies? Karena nggak ada tanda. Dan kan sudah dikasih tahu sehari sebelumnya bahwa akan ada melakukan karena ada kasus rabies. Jadi yang merasa memiliki anjing dimasukin, setiap anjing yang liar akan dihabisin. Gitu. Waktu itu. Jadi itu untuk menekan. Jadi sebenarnya ya kalau nggak mau anjing semakin banyak, sebenarnya harus di steril sama kayak kucing. Tapi kan anjing tidak seperti kucing. Kalau kucing kan memang semua orang suka kucing. Nah kalau anjing ada halal dan haram iya. Seperti itu. Jadi agak-agak ini juga gitu. Gitu. Tapi di dalam ini sih ya terangkum lah ya gitu. Saya fotonya tidak beauty gitu, tidak foto-foto indah seperti fotografer lain yang motret anjing lompat ini seneng-seneng happy gitu, enggak. Tapi tetap ada di dalamnya ada gitu. Jadi bagaimana? Bukan foto flexing ya, ya, bukan yang anjingnya jalan-jalan kemana, enggak. Tapi ada juga lebih kepada edukasi ya Bang ya. Ada juga satu ini foto yang menurut saya bagus lah. Itu anjingnya spa gitu kan, anjing yang spa, ada anjing. Semua kan harus saya rangkum ya, karena basicnya kan jurnalis. Jadi ya harus dibikin lah apa sih? Itu nyari itu tuh, riset itu apa sih yang dilakukan sama orang-orang gitu. Bagaimana sih orang-orang, ada taksi Alphard loh gitu kan, taksi untuk anjing. Taksi itu
Oh iya bener guys, ada taksi Alphard Iya, anjing. dan ini di Kemang gitu kan, seperti itu. Wow. Jadi memang, nah itu bagaimana mereka cintanya dengan Kenapa dengan nggak kita aja ininya. yang naik Alphard ya? Nah itu seperti itu, gitu. Jadi ya banyak lah cerita. Yang pastinya dari buku ini saya pengen campaign sih bagaimana ya jangan anjing itu ketemu anjing liar janganlah dilempar, jangan disiksa gitu. Ya apa ya, sedih juga gitu. Anjing datang tuh dia mau makan, kenapa harus dilempar? Kenapa harus disiksa gitu? Anjing nggak akan galak kalau misalnya nggak tersakiti gitu sih. Anjing itu nggak seperti kucing loh. Anjing itu dia akan mengingat dari bau. Siapa orang yang menyakiti dia pasti akan digonggong. Termasuk juga kalau ada orang misalnya gini, kita jalan nih berlima misalnya, kita digonggong anjing terus gitu. Berarti kalau di kampung sana itu berarti dia pernah makan anjing, potong anjing. Baunya katanya itu gitu, ada yang aku pernah dengar gitu. Oh gitu ya, benar ya? Digonggong terus, iya, dikejar terus. Nah ini kayak yang petugas yang di Bali itu, mereka naik motor itu dikejar sama anjing karena baunya kan. Oh, karena dia mereka bunuhin anjing. Iya, anjing-anjing yang rabies gitu. Oh, seperti itu. Dia memang anjing itu emang memorinya ya, Bang? Iya, ya? nyium kan dari baunya. Nyium ya, iya, karena dari indera penciuman kalau anjing tuh. Oh gitu, jadi stres juga ya berarti ya? Stres, habis duitnya banyak, nggak dapat apa-apa juga sebenarnya nih gitu kan, nggak dapat apa-apa juga. Tapi kan bisa memberikan edukasi kepada ya, cuman itu orang. sih, cuman itu. Jadi ya karena bukunya juga nggak banyak dicetak kan. Tadinya kalau ada keuntungannya mau disumbangin lah ke shelter gitu, shelter yang udah kita pilih lah gitu kan, dari keuntungan. Tapi sepertinya memang keuntungannya sih tipis banget ya hampir nggak ada sih. Kalau kemarin kita hitung-hitung karena salah ngitung biaya cetak buku. Tapi bukunya eksklusif sekali loh ini. Iya. Dari kertasnya juga kayaknya bagus banget. Iya, ini memang kertas foto fancy kan, kertas. Kita ambil dari kertas luar lah gitu. Karena banyak teman-teman yang terlibat untuk buku ini gitu, yang mikirin kertasnya apa, ininya apa, bagaimana nanti acaranya gitu kan. Seperti itu. Nah nanti kalau misalnya Powerans mau beli, jadi nanti kita kemana Bang? Bisa kontak ke Instagramnya Bang Jefta, nanti kita kasih di description Instagramnya Bang Jefta. Ada di link tree-nya. Ya, nanti serbu aja, jangan sampai kehabisan, nanti rugi lo nggak dapet. Terus, selain tadi itu Bang, ada nggak yang mau Abang sampaikan kepada Powerans terkait dengan kondisi anjing sekarang di Indonesia? Iya, kan Abang udah tulis di Indonesia nih. Berat banget kan? Berat. Kalau mau ngerawat anjing, rawatlah dengan setulus hati. Jangan sampai pada saat kecil kita rawat, udah gede kita udah nggak bisa ngerawatnya, udah merasa risih di rumah, kita buang. Jangan. Itu aja sih. Jadi anjing itu juga punya rasa loh gitu. Jadi dia juga nggak mau kita ada nemu anjing ini, belum tentu kita bawa ke rumah, belum tentu dia happy dengan owner yang baru. Dia akan memikirkan dengan owner yang lama gitu. Seperti itu. Dia menunggu. Kan banyak kan cerita-cerita anjing yang sebenarnya difilmkan based on story gitu kan, seperti itu. Ya sekarang jadi banyak ya mungkin orang bisa menghujat saya, tapi ini yang saya lihat di mata saya bahwa banyak orang yang memelihara anjing hanya untuk meningkatkan strata sosial. Oh gitu. Ya supaya punya aja gitu. Dia ada anjing baru. Nggak mau ketinggalan tren. Ada anjing yang harga 80 juta dia punya, 250 juta dia punya gitu kan. Supaya untuk meningkatkan itu. Ya kalau orang mau menghujat, ya nggak apa-apa juga gitu, saya terima gitu. Tapi memang begitulah nyatanya. Jadi jangan hanya menjadi menjadi gaya hidup. Sekarang itu kan melihara anjing jadi gaya hidup kan, seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang memang benar-benar tulus, anjing apapun dia akan pelihara. Anjing kampung, anjing ini sebenarnya kan kenapa harus anjing ras gitu? Kita banyak anjing kampung loh gitu. Ada satu shelter yang menurut saya paling bagus. Itu anjing di shelternya ada di Serang. Namanya shelternya Ting Ping Ping. Oh iya, Ting Ping Ping, tahu. Saya berapa kali mau di sana. Shelter yang menurut saya tertata lah ya, bersih gitu.
semua anjingnya di sana obesitas. Kegendutan, nggak ada yang kurus, nggak ada yang kurus. Ada di sini, di buku ini ada, nggak ada yang kurus. Karena memang dirawat dengan baik sama mereka, dan tim bimbing itu hafal semua anjingnya, hampir 1.400 anjingnya sekarang ya. Gitu anjing kampung. Gitu. Maksudnya ya mau sampai kapan anjing akan terus menambah gitu kan, seperti itu. Ya udah, ayolah siapa yang bisa untuk dibikin steril lah gitu. Steril. Jadi sebenarnya pesannya dari Bang Jefta juga bagus ya, Porens ya. Jadi kita kalau mau melihara anjing jangan cuma buat tren-tren supaya nggak ketinggalan zaman ya, karena kan melihara anjing itu bukan untuk seperti itu tanggung jawab ya Bang. Iya. Komitmen seumur hidup sampai kontraknya habis sama kita. Jadi jangan pas lagi kecil emang lucu sih anjing ras ya, lucu banget ya, tapi pas sudah gede kelakuannya ya nggak lucu lagi gitu kan. Tapi di sini kan ada yang dari hidup sampai mati tuh di ini ya, ada di buku ini bagaimana kesedihan si ownernya ketika kehilangan anjing, ada di sini nih. Kalian harus lihat. Berarti ini buku all in ya? Iya, semua. Dari mulai kehidupan anjing yang sangat dramatis, sangat menyedihkan, terus anjing yang sangat viral, sampai anjing yang meninggal, ownernya juga sedih juga ya? Iya, ada cerita di sini. Jadi semuanya terangkum dalam Shadow of Loyalty. Iya. Keren. Terima kasih Bang Jefta sudah berbagi cerita. Sama-sama. Dengan dogi-dogi lu. Porens jangan lupa kita borong bukunya Shadow of Loyalty sebagai bentuk kepedulian kita terhadap anjing. Terima kasih Bang Jefta. Sama-sama Kak. Bye-bye. Terima kasih dogi-dogi lu. Sampai ketemu.